Hey everybody, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini akan berbeda dengan video yang sebelumnya. Kalau yang biasanya aku bahas tentang tips cinta gitu ya. Nah, di video kali ini aku pengen bahas tentang satu pengalaman aku yang menurut aku cukup unik gitu ya. Mau tahu pengalaman seperti apa? Jangan di skip dulu. Jangan lupa subscribe ya. Oke, jadi untuk di video kali ini aku pengen cerita nih. Karena aku dulu tuh kan backgroundnya anak psikologi ya waktu kuliah. Nah, di salah satu mata kuliah aku tuh diajar sama dosen yang dia cantik, dia putih, pinter, pokoknya dia S2 UGM gitu ya. Aku lupa namanya Bu siapa, cuma dia cantik banget, sekarang nikah dan tinggalnya di Australia gitu ya. Nah, dosen aku ini pernah bilang gitu kan, sebagai anak psikologi kamu nggak apa-apa nih belajar apapun, mau observasi apapun, selagi itu baik kamu nggak usah takut gitu. Di satu ketika beliau ini menceritakan pengalaman beliau observasi di tempat diskotik gitu ya. Nah, dari situ beliau menceritakan bagaimana masuknya, bagaimana dan lain sebagainya. Dari situ aku pengen banget punya experience sama seperti dosen aku, bahwa aku nggak pengen ke situ karena aku pengen joget-joget, aku pengen minum-minum, nggak. Aku pengen tahu seperti apa sih sebenarnya kehidupan atau dunia klub malam tuh seperti apa gitu. Karena kalau yang biasa aku dengar kan memang cuma ya minum, mabok, kepala joget-joget gitu ya, dan selebihnya apa sih isinya gitu kan. Nah, aku tuh nggak tahu gitu. Nah, saat itu gitu ya, aku pernah di satu ketika di Jogja, aku pengen banget untuk pergi ke situ gitu. Nah, di satu ketika aku udah bilang ke temanku, nanti malam aku mau ke sana dong, mau hari Rabu itu kan free. Pokoknya ada salah satu tempat klub malam yang di situ di hari Rabu tuh free di Jogja gitu. Kalau anak-anak kalian teman Jogja pasti kalian tahu gitu ya. Nah, ketika itu di jam 8 malam aku udah mau prepare nih. Padahal aku nggak tahu juga gitu ya bukanya jam berapa gitu, karena setiap aku lewat situ ya kayaknya tuh ada lampu yang nyala. Aku pikir ya udah hidup aja. Jam 8 tuh aku udah siap-siap nih, terus aku WhatsApp, sorry kalau zaman dulu adanya BBM ya, aku BBM temanku, terus aku bilang aku pengen ke tempat ini gitu kan, pengen tahu aja. Terus temanku ini bilang kayak gini, temanku cowok gitu ya, nggak perlu aku sebutin namanya, kamu mau ngapain ke situ? Enggak, pokoknya aku susulin sekarang dan lain sebagainya. Pokoknya intinya aku dimarahin, aku nggak boleh ke situ gitu kan. Terus ya udahlah, pada dasarnya ya udahlah, udah bad mood duluan karena berantem sama temanku ini. Terus akhirnya aku nggak jadi. Tibalah di satu ketika habis lebaran, aku habis reuni tuh sama teman-temanku, balik dari reuni itu habis maghrib sama teman-teman di rumah aku. Nah, pas waktu teman-teman udah pulang tuh habis maghrib ya, jam 7 kurangan gitu. Nah, di jam 7-nya ada satu teman yang tiba-tiba nge-BBM aku. Dia tanya gini, lagi neng di gitu. Terus emang ini anak biasanya cuma nanya kayak gitu doang. Terus aku tuh iseng aja di rumah. Ya emang aku lagi di rumah kan. Terus kemudian dia bilang, "Yuk main." "Kemana?" Aku jawab gitu. Terus dia bilang, "Ya udah kemana? Yang penting pergi deh." Dia bilang dia lagi stres gitu. Oh ya udah. Terus akhirnya di perjalanan kita memutuskan mau kemana. Ya udah yang jauh sekalian. Ya udah kemana? Ya udah kita coba yuk ke Solo aja. Lu bayangin gak sih? Jam 8 malam. Itu kan aku di BBN jam 7. Kemudian di jam 8 malam dia nyampe tuh, aku dijemput pakai mobil. Terus kemudian kita pergilah ke Solo. Awalnya kita cuma pengen main ke alun-alun Solo aja biar ada suasana yang berbeda gitu kan. Nah, pas sampai Solo kita bingung karena waktu itu perjalanan udah sekitar jam 10-an malam gitu ya. Terus kayak mau ngapain gitu ke alun-alun. Terus akhirnya kita jemput salah satu temanku ini gitu kan. Kita jemput, terus kemudian dia nanya mau kemana. Oh ya udah, terserah kemana aja yang penting jalan. Terus aku hubungilah teman aku yang ada di Semarang. Bayangin, plannya tadi pertama mau ke Solo, habis itu pergi ke Semarang. Ya udah, akhirnya kita bertiga tuh. Jadi 2 temanku cowok sama aku cewek sendiri. Kemudian kita pergilah ke
Semarang. Ketika aku nelpon temanku yang di Semarang, dia bilang dia nggak bisa keluar di kosnya karena udah jam 11 apa setengah 12. Maksudnya kan kita pengen kulineran sama teman-temannya di Semarang, cuma karena teman Semarang menolak, ya udahlah, sampai di Solo Tigo kita putar balik tuh. Nah di situ kan kayak ada Tugu Tani tuh, kalau teman-teman Solo lihat ya, yang dari arah Solo Tigo itu. Pokoknya seingat aku di situ, kalau Anda ambil lurus ke kiri itu ke Solo, balik ke Solo lagi, terus kalau belok kanan ke Jogja. Nah, pas udah mau 500 meter, 100 meteran, ini di mobil pada berantem nih, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Terus nggak ada yang bisa mutusin. Terus nanya aku, udah pokoknya yang mutusin coba aja, kanan kiri, kanan kiri. Ya udah kanan. Aku iseng dong ke kanan, terus akhirnya kita pergilah ke Jogja. Terus sampai Jogja tuh sekitar jam 12:30 lah, 12:30. Terus kita ditanya mau kemana, Malioboro udah bosen, ke Tugu udah bosen, pokoknya di sekitar Jogja tuh udah bosen semua karena kita udah pernah ke situ gitu kan, apalagi yang aku pernah sekolah di sana. Terus ya udah, akhirnya kemana nih? Ya udahlah, jam segini di jam 12:30 malam yang masih buka itu cuma ya tempat klub gitu kan. Terus akhirnya ya gimana, terus ya udah mau nggak mau akhirnya sambil di perjalanan kita memikirkan itu, akhirnya kita sampailah di salah satu klub malam di Jogja. Nah waktu itu karena posisinya kan habis lebaran ya, jadi temanku tuh masih pakai baju koko ya, temanku yang jemput aku di rumah ini masih pakai baju koko warna putih lagi ya. Terus aku juga pakai jilbab panjang-panjang gitu ya kak ya, karena kan niatnya cuma mau main biasa, nggak tahu nih kalau ujungnya ke situ. Pas mau turun di mobil, kita bertiga nih berantem. Masa kita mau turun tapi bajunya kayak gini, kayak gimana nih, sih gimana ya. Ya Allah, akhirnya dengan kebingungan kita itu ya udahlah ya, karena memang niatnya bukan mau yang sengaja mau main di dalamnya seperti apa, tapi kan memang dari hati aku kan pengennya memang observasi ya, karena kan based on motivasi dari dosen aku gitu kan, anak psikologi juga harus tahu hal-hal kayak gitu loh, jangan observasi yang baik-baik aja gitu kan. Nah akhirnya setelah itu kita turun setelah berantem, terus akhirnya ya dengan berat hati ya mau nggak mau gitu kan, ya jilbab aku lepas gitu, karena nggak mungkin dong aku masuk ke klub masuk pakai jilbab hello gitu kan. Dan itu yang ya sudah lah ya, mau kayak gimana gitu, nggak ada pilihan lain. Tapi memang karena baju cuma bawa satu ya udah, jadi bajunya panjang aja, cuma nggak pakai jilbab gitu aja. Terus akhirnya temanku yang pakai baju koko itu dia bingung kan, dia nggak bawa kaos apalah segala macamnya gitu ya, cuma baju koko sama dalemannya. Terus akhirnya pakailah jaket temanku yang cowok satunya lagi. Terus akhirnya temanku cowok yang cuma pakai kaos gitu, tapi bajunya seksi-seksi. Terus ada yang juga di depannya gitu karena ada panggungnya gitu kan. Terus dalam hatiku ternyata tuh kayak gini tuh dalamnya diskotik tuh ya. Jadi ada yang